Salam saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam kerjaan surgawi, sebelum kami mendengar firman-Mu, berkati setiap pribadi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang saya akan bawakan pada kita pada hari ini saya beri judul Ajaran yang Sukar. Teks firman Tuhan yang saya ambil yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 dan 41 sampai yang ke-51. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dalam Alkitab Besi Borneo. Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup itu. Siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan siapa yang percaya kepadaku tidak akan dahaga lagi." Orang Yahudi di situ mula merungut sesama sendiri menentang Yesus karena kata-katanya, "Akulah roti yang turun dari surga." Mereka berkata, "Bukankah dia Yesus, anak Yusuf, dan ibu bapanya kita kenal? Bagaimana dia boleh mengaku, 'Aku turun dari surga'?" Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah merungut sesama sendiri. Tiada seorang pun yang dapat datang kepadaku kecuali didorong oleh Bapa yang mengutus aku, dan aku akan membangkitkannya pada hari akhir. Ada tersurat dalam tulisan para nabi, semua manusia akan diajar oleh Allah. Dengan demikian, seorang yang mendengar dan belajar daripada Bapa akan datang kepadaku. Tiada seorang pun pernah melihat Bapa, hanya Dia yang datang daripada Allah telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang yang percaya mendapat hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu makan mana di gurun, tetapi mereka mati juga. Inilah roti yang turun dari sorga. Orang yang makan roti ini tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Orang yang makan roti ini akan hidup kekal. Roti yang akan kuberikan untuk hidup manusia di dunia ini ialah tubuhku. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, saya percaya jika kita mendengar ajaran Yesus ini pada waktu itu, saya percaya kita juga mengalami suatu kesukaran untuk memahaminya, sama seperti mereka pada waktu itu. Karena Yesus mengakui bahwa uh, di dalam teks ini Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Selama hidup saya, saudara, saya tidak pernah melihat roti hidup. Karena roti itu adalah suatu benda yang mati, tidak hidup. Dan Yesus juga berkata bahwa akulah roti yang turun dari sorga. Selama hidup saya juga, saya tidak pernah melihat roti yang jatuh dari langit. Mungkin bagi untuk orang Israel pada waktu itu, mereka ada sedikit gambaran karena nenek moyang mereka pasti sudah menceritakan dan juga tertulis dalam kitab Taurat, yaitu di mana ada Tuhan memberi mereka mana, yaitu di padang gurun untuk dimakan. Tetapi bagi kita tidak ada gambaran tentang hal itu. Tetapi Yesus tidak berhenti hanya di situ, saudara. Yesus berkata lagi bahwa orang yang makan roti ini tidak akan mati. Orang yang makan roti yang Yesus berikan tidak akan mati, kata Yesus. Sementara roti yang mereka makan di padang gurun, yaitu mana, Yesus juga mengatakan bahwa mereka semua mati. Saudaraku, ini agak sukar. Dan Yesus berkata lagi bahwa roti ini ialah tubuhku. Agak sukar, saudara, untuk mereka memahami, karena di dalam Taurat juga melarang orang-orang Yahudi makan darah. Nah, jadi Yesus kata roti ini ialah tubuhku.
Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ya, dan saya percaya ajaran ini sangat sukar. Ya, mereka juga mengakui bahwa ajaran ini sangat susah dipahami. Ya. Nah, mengapakah Yesus persamakan dirinya sama dengan roti? Apakah maksud Yesus, saudara? Seperti roti menjadi makanan utama bagi mereka pada waktu itu, demikianlah Yesus menyamakan dirinya sebagai makanan rohani bagi roh kita. Untuk memahami ini, itu tidak terlalu sukar untuk kita, saudara, karena kita tahu Yesus telah mati bagi kita dan dia telah disalibkan. Kita mudah menerima hal ini. Tetapi andai kata sebelum Yesus mati, kita akan sukar untuk memahami hal ini. Ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata bahwa makananku ialah melaksanakan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudaraku, saya boleh berkata bahwa makanan rohani atau makanan bagi roh kita adalah melaksanakan kehendak Dia yang mengutus Yesus. Sama seperti Yesus, bahwa makanannya itu di pandangan Yesus bahwa makanan itu adalah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kehendak Bapa yang mengutus Dia. Dan sama dengan kita bahwa makanan bagi roh kita yaitu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Saudara. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kehendak Bapa bagi manusia? Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 29. Inilah dikehendaki oleh Allah, yaitu supaya kamu percaya kepada Dia yang diutusnya. Jadi saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, jika Yesus berkata, akulah roti hidup, kita tidak sukar untuk memahaminya karena kita tahu bahwa melalui kematiannya, Dia memberi dirinya untuk disiksa, disalibkan, dan melaksanakan kehendak Bapa, dan kita percaya kepadanya. Itulah kehendak Bapa dan itulah menjadi makanan bagi roh kita. Ya, jadi inilah maksud Yesus. Mengapa Yesus berkata, akulah roti hidup. Tetapi bagi mereka pada waktu itu, ya terlalu sukar untuk difahami. Bukan saja karena hal itu belum berlaku, ya, tetapi juga ada sesuatu masalah yang menyukarkan mereka untuk memahaminya. Ajaran ini sukar kepada mereka, saudara. Mereka sendiri juga mengakuinya di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-60. Ya, orang-orang yang mendengar Yesus mengakui bahwa ajaran ini susah untuk difahami. Siapakah yang dapat menerimanya? Ya, dalam terjemahan Berita Baik dikatakan terlalu sukar. Kalau terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, perkataan ini keras. Siapakah yang dapat mendengarnya? Karena ia terlalu sukar bagi mereka. Hal ini menjadi sukar, saudara, karena ada masalah di dalam mereka mengikuti Yesus. Apakah masalah itu, saudara? Yang pertama adalah karena mereka memaksa Yesus menurut kehendak mereka.
Yesus mengajar kepada mereka bahwa akulah roti, ya, dan roti inilah tubuhku. Dan beberapa waktu Yesus memberitahu bahwa Mesias itu harus mati, tetapi mereka tidak paham karena mereka excited, ya, untuk menantikan Mesias yang menyelamatkan mereka itu. Mereka sangat menambahkan, apalagi pada waktu itu mereka dikuasai oleh kerajaan Roma dan mereka ingin pembebasan. Melihat Yesus, ya, mereka sangat excited. Mereka mau menjadikan Yesus raja. Itu dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Ini jugalah menyumbang kepada kesukaran untuk mereka memahami tentang roti hidup ini, saudara. Karena mereka ada niat yang lain. Mereka memaksa bukan untuk mau mendengarkan ajaran Yesus, tetapi mau memaksa Yesus menjadi raja. Ini adalah salah satu dari penyumbang mereka, mengapa mereka sukar untuk memahami apa yang Yesus ajarkan. Saudaraku, jika saudara pernah memberi pengajaran kepada seorang yang ingin menerima nasihat daripada saudara, kononnya mau datang dan minta nasihat, tetapi dia sukar untuk menerima nasihat saudara. Dan jika saudara selidiki, sebenarnya tujuannya datang bukanlah untuk meminta nasihat, tetapi memaksa kamu supaya bersetuju dengan pendapatnya. Ini satu kesukaran, saudara. Mereka tidak dapat memahami apa yang kita mau sampaikan karena mereka tidak mau mendengarnya. Mereka hanya ingin didengar dan mau kita bersetuju dengan mereka. Inilah juga yang terjadi dengan orang Yahudi ini. Waktu Yesus mengajarkan tentang roti hidup, yaitu dirinya yang akan disiksa, mereka tidak dapat mengerti. Mereka berkata itu sukar, ya, sehingga di dalam lanjutan daripada teks ini, saudara, akhir daripada teks ini banyak orang-orang yang mengundurkan diri karena mereka tidak sanggup untuk mendengar karena ajaran ini terlalu sukar, perkataan ajaran ini terlalu keras bagi mereka. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Yesus pada waktu kita mendengar firman Tuhan. Janganlah paksa firman Tuhan itu supaya dia menurut kehendak kita. Kita selalu paksa-paksa firman Tuhan. Kadang-kadang saya melihat kita klaim ini supaya terjadi. Kita klaim ini supaya terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa menghormati apa tujuan firman Tuhan itu diberikan. Ya. Hal yang kedua adalah karena mereka mengkagumi sesuatu yang bersifat gambaran. Ya, mereka bangga dengan pengalaman nenek moyang mereka, sehingga Yesus mengaitkan, ya, hal ini. Yesus berkata roti yang ini berbeza dengan roti yang dimakan oleh nenek moyangmu. Ya. Ini adalah roti yang memberi hidup, bukan seperti mana yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka mati. Roti yang kuberikan ini adalah memberi kehidupan. Ya, orang yang makan tidak akan mati, kata Yesus.
Ya, tetapi mereka berbangga dengan um, apa yang pernah terjadi dengan nenek moyang mereka. Mereka mengagumi itu. Ya, sehingga pengalaman itu tidak lagi mereka menjadi berkat bagi mereka menuntun untuk memahami roti yang sebenar. Ya, kalau tidak keterlaluan, ya mana itu hanya gambaran tentang roti yang benar ini adalah Yesus, saudara. Yesus marah kepada mereka karena ya roti yang sesungguhnya ditolak, tetapi yang gambaran itu diterima, dibangga-banggakan. Saya percaya saudara, jika saudara ya contohlah ya perkara yang paling senang, ya saya beri contoh seperti saya dan istri. Ya, pada waktu kami belum kawin, saya minta gambar istri saya. Nah, sewaktu saya mendapat gambar daripada dia, saudara, saya sangat senang dengan gambar itu. Saya lihat gambar itu. Tetapi setelah sudah kawin dan istri saya menegur saya, Kak, mau bertatap muka. Saya tak mau tengok muka dia. Saya mau tengok gambar. Itu pasti akan membuat dia marah, saudara. Bukan lagi dia marah kepada saya, mungkin dia akan marah dengan gambar itu. Demikianlah hal ini, saudara. Ya, jangan hanya mengkagumi pengalaman-pengalaman rohani yang pernah kita alami bersama dengan Tuhan. Biarlah itu membantu kita di dalam pertumbuhan rohani. Jangan membuat itu menjadi penghalang, menjadikan kita buta. Ya, karena kadang-kadang ada orang, saudara, oh karena begini cara Tuhan dulu, ya pasti beginilah, tidak boleh yang lain. Begitu. Cara Tuhan itu bermacam cara, tidak terselami, Tuhan itu. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya biarlah kita ya mengagumi yang aslinya itu, ya yang aslinya. Hal yang ketiga, yaitu karena mereka ini mentaati hal yang bukan utama. Ya. Ketaatan mereka kepada hukum Taurat hanya tertumpu kepada larangan-larangan itu. Ya, seperti jangan makan darah. Pada waktu Yesus berkata, "Akulah roti dan roti ini ialah tubuhku." Oh, mereka kata, ini pasti salah karena melanggar hukum Taurat. Tidak menghormati Taurat. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Ya, seperti yang saya sedikit gambarkan tadi di atas. Taurat juga adalah gambaran daripada yang akan datang itu, yaitu Yesus sendiri. Mari kita lihat, saudara, ya, apakah tujuan sebenarnya pemberian hukum Taurat? Nah, ada 4 tujuan ya hukum Taurat diberikan. Yang pertama adalah supaya kerajaan yang akan dibina sesudah menakluki tanah Kanaan akan dapat ditabir dengan baik. Itu adalah alasan kenapa hukum Taurat itu diberikan. Tidak mungkin sebuah negara dibangun tidak ada hukum, tidak ada peraturan. Maka Allah memberikan mereka hukum supaya dapat mentabir negara yang akan dibangun. Itulah salah satu daripada alasan pemberian hukum Taurat. Hal yang kedua, saudara, supaya pengurusan ibadah di bait Allah, ya di rumah Tuhan itu, ya dapat terurus dengan baik.
Ya, karena Allah kita itu adalah Allah yang teratur. Dia mau supaya semuanya itu teratur. Dan hal yang ketiga adalah supaya kehidupan sehari-hari mereka, cara mereka bersosial antara satu dengan yang lain itu tertib. Nah, ini adalah 3 tujuan dari pemberian hukum Taurat itu. Nah, hal yang utama ini yang selalu mereka lupa. Yaitu sebenarnya saudara, tujuan daripada pemberian hukum Taurat adalah supaya mereka mengenal penyelamat yang diutus oleh Allah kepada mereka. Segala korban-korban itu adalah gambaran kepada yang akan datang. Menurut saya saudara, inilah 4 tujuan hukum Taurat itu diberikan. Tetapi karena mereka tidak memahaminya, mereka membatasi saudara. Ya hanya yang orang Israel tahu hanyalah 3 itu. Ya, sementara Yesus berkata bahwa kita percaya bahwa seluruh kitab berbicara tentang Yesus. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih, inilah yang membuat mereka sukar untuk memahami ajaran Yesus. Yang membuat mereka menganggap bahwa ajaran ini sukar. Ya. Kesimpulannya saudara bahwa sesuatu menjadi sukar karena kita ingin mengatur Tuhan. Tapi apa yang saya ingin katakan kepada kita pada hari ini adalah izinkanlah Tuhan melakukan bagiannya dengan bebas dalam kehidupan kita. Walaupun kita rasa bahwa cara kita itulah yang terbaik menurut kita. Tapi jangan lupa, jalan Tuhan itu pasti lebih baik. Kenapa? Karena Dia Maha Tahu. Dia lebih tahu apa yang terjadi esok, lusa, bahkan sampai akhirnya. Akhir daripada dunia ini Dia tahu semua. Maka Dia lebih tahu. Pasti Dia lebih tahu. Dan rencangannya itu adalah rencangan yang lebih baik. Janganlah karena ajaran itu sukar kita menolak. Janganlah karena kita melalui didikan daripada Tuhan sukar kita menolak. Ya, jangan seperti orang Israel. Karena ajaran itu sukar, banyak yang meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah kita seperti Petrus yang menjawab, ya kami kepada siapakah kami akan pergi? Bukankah Engkau telah memilih kami? Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surgawi, kami bersyukur kepada firman-Mu yang terus mengajari kami, supaya kami terus bergiat walaupun kami tidak memahami sepenuhnya kebenaran firman-Mu. Tapi teruslah Tuhan memberikan kami kekuatan, terus berharap kepada-Mu, tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu pasti lebih indah daripada rancangan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.